menikah 12 kali. Jenengan yang keberapa? Terakhir. Jenengan istri yang ke-12. Iya. Bu Yamina ini kok bisa kepencut sama Mbak Wajib? Padahal Mbak Wajib ini usianya sudah ngapunten 100 tahun lebih. Itu berawal dari apa? Dia orangnya sabar banget. Tadi malam, ya Allah, bojoku rek tak jak manggokno gubuk kayak gini. Mau gitu. Tidur juga berdua di Iya. ranjang situ. Iya. Itu ranjangnya kan kecil Bu Yamina. Iya, nggak apa-apa. Jenengan sendiri kenal Mbah Salamun ini posisi sudah janda atau masih perawan? Saya masih perawat. Oh iya, Mbak Mun ini cemburuan? Cemburuan. Dulu, sekarang nggak cemburu? Sekarang. Oh, saya temen Mbak. Kalau nggak sepiring berdua nggak mau dia makan sama saya. Jenengan juga pernah dengar cerita kalau Mbah Mun ini pernah mati suri? Pernah? Sering. Pernah mati suri di sini. Sudah mati, nggak ada napasnya sama sekali? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Trawas Mojokerto, dan di sana itu arah ke Gua Gembyang ya. Yang ke sana arah ke Trawas. Ini jembatan Trawas ya, jembatan baru. Dan di sini ya teman-teman, kalau teman-teman semua wilayah Jawa Timur pernah melintas di jalan ini, jalan menuju ke Trawas, ini ada warung-warung ya, kios-kios yang jualan kopi dan ya makanan ringan. Nah, kita nanti akan menuju ke sana. Di sana itu akan menuju yang dinamakan Gua Putih ya. Namun ada yang unik teman-teman di sini. Di sini tinggallah seorang laki-laki tua yang umurnya kurang lebih 130 tahun ya. Dan beliau pernah mengalami kejadian di luar nalar, yaitu kejadian yang mungkin kita ceritakan seperti tidak masuk di akal. Orang mati yang bisa hidup kembali ya, dinamakan mati suri. Dan beliau mempunyai istri ya, pernah mempunyai istri sebanyak 12 kali. Ini adalah gubuk beliau. Jadi di antara warung-warung ini ya, ini warung yang berada di sebelah kanan jalan menuju ke Trawas Mojokerto, ini ada gubuk kecil yang cukup, hanya mungkin kalau kita bayangkan sangat miris sekali. Gubuk kecil yang di dalamnya banyak sekali perabotan, jadi untuk masak, untuk tidur juga di sini. Inilah Mbah Salamun. Assalamualaikum Mbah. Pripun kabare Mbah? Baik-baik. Peteng Mbah griyane Mbah. Ngapunten Mbah. Mbah kula titip niki mik nggih, kersane swara kali mboten campur-campur Mbah. Mbah Salamun nggih. Ya kan mboten repot Mbah nggih. Mboten nggih. Kula titip mik nggih, amit kula pasang mik sekedap ngeten. Mbah Salamun. Salam. Leres namine Mbah Salamun. Nggih. Itu nama sejak lahir atau nama panggilan Mbah? Panggilan Yang nama aslinya siapa Pak ini? Wajib. Mbah Wajib. Nggih. Nama yang bagus loh Mbah. Wajib itu kan nama yang apa ya? Nama walaupun nama kuno tapi keren loh. Wajib. Ya kan? Nggih. Semua orang hidup tuh wajib kan gitu ya. Nggih. Ini tadi saya kebetulan melintas di jalan menuju ke Trawas, Mbah Mun. Sakit bahasa Indonesia Mbah? Saged. Sakit ya? Ya. Masuk campur Jawa, campur Indonesia, mboten ono apa, Mbah Mun. Tadi saya sempat dengar dari obrolan warung kopi, katanya panjenengan pernah mengalami mati suri. Nggih. Kira-kira itu tahun berapa, Mbah? Tak limo Kak salah. Tahun 65. Sudah lama banget berarti, Mbak nggih. Selama Jenengan saat niki umur berapa? Sekarang umur berapa? 130, dekat 35. Dekat 7. 100 lebih 7 tahun. Iya. Begitu. Iya. 100 tahun lebih lah. Iya. Bukan 130 tahun, nggih. Mboten. Soalnya tadi ada orang yang bilang jenengan tuh umurnya 130 tahun. Berarti yang benar itu 107 tahun di antara itu, nggih, Pak nggih. Iya. Ini yang ingin saya tanyakan, Mbah. Waktu mungkin masih ingat jenengan waktu mati suri itu, bisa diceritakan kejadiannya itu seperti apa sih, Mbah? Waduh, Lupa, lupa nggih. Tapi memang benar-benar mati suri ya, Mbah dulu. Pernah Ya. dikabarkan mati gitu maksudnya? Iya.
Itu jenengan sempat dikubur, dibawa ke kuburan atau gimana, Mbah? Belum Belum. nyelawat kok. Orang nyelawat sih itu beras-beras itu. Banyak orang yang datang membawa beras, Iya, takziah gitu, Bang. iya. Itu jenengan tiba-tiba hidup kembali setelah Iya, orang-orang itu kubur. kembali. Belum sempat dimandikan atau dikafani gitu, Mbah. Belum. Perasaan jenengan kan alam di bawah sadar, alam kematian. Niku yo nopo mboten mriku? Kepethuk wong tok wis wong situ tok iku wis gak perlu apa-apa belas. Jadi yang jenengan ingat di alam sana itu hanya bertemu satu orang. Iya. Teman-teman, jadi ini ya kita potong pembicaraan kita sama Mbah Mun. Kita kehadiran kedatangan seorang wanita cantik yang anggun dan berwibawa. Beliau ini istri Mbah Mun, jenengan ya? Ibu bisa bahasa Indonesia? Bisa ya? Bisa. Ibu namanya siapa? Yamina. Agak keras dikit tuh. Yamina Ibu Yamina. Ibu asalnya dari mana? Mojokerto sini atau dari mana? dari Gresik. Tadi kita mendapat bocoran bahwa istriku itu masih muda dan Iya. Mbah Wajib itu pun pernah menikah 12 kali. Jenengan yang Iya. keberapa? Terakhir, Jenengan istri yang ke-12. iya, Ini sangat luar biasa sekali. Jenengan usianya berapa sekarang? 43. Ini masih muda banget loh. Iya. Boleh nggak kita bertanya, Bu Yamina ini kok bisa kepencut sama Mbah Wajib? Padahal Mbah Wajib ini usianya sudah ngapunten 100 tahun lebih. Itu berawal dari apa? Dia orangnya sabar banget. Hmm? Terus dia itu suka mengasih tutur kata yang baik. Ya, terus dia ngasih sabar ya. Kita dikasih sama Gusti Allah ujian kayak seperti ini, sabar ya, jangan dipikir nanti biar nggak sakit gitu. Terus kalau sama orang jangan dendam, kan kadang orang yang kamu itu orangnya sombong, kamu itu orangnya gini. Biarkan, jangan dikembalikan omong, biarkan Tuhan saja, pasrahkan aja sama Gusti Allah. Biar Gusti Allah yang membalasnya sendiri gitu. Jadi selalu memberi Sikap. nasihat yang membuat hati panjenengan itu adem ayem Iya. sehingga kepencut sama Iya, tadi malam ya Allah, bojoku rek tak jak manggokno gubuk kayak gini, mau gitu. bilang begitu. Saking abote sama saya gitu. Saya juga sayang sama kamu, kamu juga sayang sama saya gitu. Jenengan Sama menikah sama Mbah Salamun ini sudah berapa tahun? 20 tahun. Hah? 20 tahun. Jadi Sudah 20 tahun. sudah berliku-liku. Apa senang, duka, derita sudah Dijalani bersama. bersama. Suka dan duka, Suka dan duka. ujian silih-silih berganti sudah. Sabar ini orang. 20 tahun. Dulu anggar ada orang gitu ya, minta tolong gitu. Pasti saya juga nggak ketegaan, ini juga nggak tegaan. Jadi sama-sama nggak tegaan sama orang gitu. Minta tolong, begini gitu. Pasti saya kasih. Dia juga suka menolong orang. Menolong dalam arti apa? Dalam Dia hal itu apa? Ya terus mari ngono sering menikahkan orang. Menikahkan orang. Iya. Kan gini ya. Nggih. Apa laki-laki dan perempuan orang tuanya nggak setuju gitu ya. Ditapung di rumahnya. Gitu. Terus dinikah. Menikahkan orang 12 kali. Menolong orang lah gitu ya. Ya. Mas-masan saya sampai habis dibuat menolong orang-orang. Tapi yang saya tolong Nggak ingat. nggak ada. Ya, kan ada orang nggak punya saham-saham gitu, saya kasih saham. Tapi katanya kalau tanggal 7 dikasih ibaratnya kayak ini tak gitu, nggak dikasih. Sudah, saya terima aja. Orang pinjam uang untuk usaha gitu. Nanti kesepakatan tanggal sekian bagi hasil. Iya, Ternyata tidak ada
titik terang atau tapi katanya dia itu sugi ta Sugi. apa gitu, padahal pasti ada kemasukan. hilang dong uangnya. Iya, tapi sayang ini, saya nggak ikhlas karena apa? Janjimu palsu. Terus masan sampe nggak oleh badi 100-200 pangan sak keluarga pen iku lho. Aku lho gak ikhlas. Soalnya jelasin nek anak apa badi ini kan jelasnya digemangan sak anak putune. Gak ikhlas sampe anakku, gak rela. Soalnya aku benar-benar ngasih saham, tapi pen gawe koyo ngene iki mang tak ampiri ya nang omahe. Endi aku gak pen kei badi. Jadi Kan ngomongnya jenengan- sepi, padahal wake wong golek sepeda. Panjenengan sehari-hari aktivitasnya usaha apa, bekerja apa gitu? Ini melijo, Melijo, toko, jualan sayur-sayuran dan lain ya sebagainya. sama toko. Punya toko? Iya di rumah Sumber Gelagah. Tapi saya gara-gara saya menolong orang gelandangan, saya diusir dari Sumber Gelagah. Oh, jadi sebelum tinggal di sini, jenengan itu tinggal di kampung lah ya, di kampung Sumber Gelagah itu. Punya usaha racangan, Racangan sama ini. sama melijo juga. Ya sama ngojek-ngojek. Jenengan juga ngojek? Ngojek kula niki. Mau Gojek, Grab atau ngojek biasa? Ngojek biasa. Tapi kula niki nggih ngurus rujuk-rujukan teng puskesmas. Mantun ngoten ngojek teng Mojosari. Ping pinten mawon. Tapi kula niki nek diojek niku saikhlase tiyangi. Kula mboten nate target. Jarene wong-wong ngene iki niku hasile ngojek pan dhewekno dhewe toko padhaan boten. Kula dadekno siji. Mboten titik ana wong nang omah njaluk tulung. Ngene kok tak kei tak cairno sarian Iya. ngene. Terus Zong. rumah atau toko yang di sana ditinggalkan. Iya, Terus sekarang pindah ke sini. iya, Tidur juga berdua di iya, ranjang situ. iya, Itu ranjangnya kan kecil Bu Yamina. iya nggak apa-apa. Muat. Iya, Semakin semakin kecil ranjang semakin mesra gitu ya. Iya, Kan di sini hawanya adem. Nggih. iya, nggak apa-apa. Punya keturunan sama Mbah. Nggak Nggak punya. Selama 20 tahun belum punya keturunan. Panjenengan sendiri kenal Mbah Salamun ini posisi sudah janda atau masih perawan? Saya masih perawan, Berarti tidak punya anak sama sekali. tapi ngambil apa ponakan yatim piatu itu banyak. Yatim piatu, Iya, merawat yatim piatu. iya. Tapi keponakan sendiri. Keponakan jenengan Iya, yang sudah tidak punya orang tua. orang tua, itu jenengan besarkan, jenengan sekolahkan Iya, saya pondokkan, saya besarkan, saya jadikan rumah tangga. sampai rumah tangga. Iya, Dari kecil sampai rumah tangga. Dan mereka-mereka yang jenengan asuh itu beneh, kalau orang Jawa mengatakan sama jenengan beneh. nggak tahu apa kata dunia. Ya kan bisa dirasakan tuh Bu Yamina, apa namanya? Aslinya ya Jawa, tapi yang dibuat Jawa itu apa gitu loh. Oh, mereka juga ngapunten nggih, belum cukup gitu nggih. Iya, Kalau seandainya mereka mampu, mungkin iya. beneh. Awal ketemu Mbah Salamun itu di mana? Bisa diceritakan. Di rumah sakit, terus ditolong sama bapak ini sama ibu. Terus saya tinggal di rumahnya itu selama 3 bulan. Ibu itu siapa? Ibunya yang istrinya Pak Ramlan Istri. meninggal. Istri yang nomor 11. Jenengan kan Iya. yang 12. Iya, Istri yang nomor 11 sempat ketemu di rumah sakit, iya, merawat panjenengan pas sakit. iya. Mereka berdua, Mbah Salamun sama istri itu sama-sama baik sama jenengan. Iya, ini juga muesra sama istrinya. Terus saya ini dianggap kayak anaknya sendiri. Dibelikan baju, dibelikan ali-ali gitu. Terus aku nih, ya Allah, kok ada semesra orang seperti itu. Sampai saya kepingin ya. Terus mari ngono saya tinggal di rumah sakit, diimpikan sama istrinya tadi. Anu dikasih baju merah gitu, terus mari ngono disuruh merawat sampai ibarat ngono sampai Akhir hayat, sampai hayat. dalam mimpi. Iya, berarti kan dipasrahkan ini sama saya. Dikasih, terus aku ngene loh. Ini kan anu sih, kok pan kasihkan saya, wong ini loh masih baru. Enggak apa-apa. Iki loh, Jek. Maksudnya baju iki loh, Jek, pan senengi kok pan kayak nonang aku. Enggak apa-apa. Baju itu Mbah Mun ini ya. Oke. Maknanya seperti itu ya intinya. Ya. Dia itu, Pak, anu apa open rabi mana kok mau. Cek gak duwe bojo ndablek kaya aku, Bapak, masa ndablek jerene ngono. Lah ancine kok ndablekmu ku anu dhuwitmu mbok gawe nulung wong jerene ngono. Tapi
sing mbok tolong koyo ngono ya sapa jarene wis pas ra ono enak sing gawe urip jarene ngono. Cemburune masalah. Oh iya, Mbak Mun ini cemburuan? Cemburuan. Wih, dulu, sekarang nggak cemburu. Sekarang. Oh, sih temen, Mbak. Yang bener. Yang bener. Kalau Kan nggak berarti cemburu, kan dia cemburu kan tangganya saya. iya kalau nggak cemburu berarti Mbak Mun nggak sayang lagi dong. Sayangnya enggak. Sayang, Mbak. Kayak Luar biasa loh. Iya, sangat luar biasa. Makannya juga nerima. Sambel-sambel gitu aja sudah cukup. Gitu. Tapi dia kalau aku nggak makan, dia juga nggak mau makan. Dan semenjak kemanten anyar niku makannya bareng sepiring berdua. Kalau nggak sepiring berdua nggak mau dia makan sama saya. Luar biasa. ya. Masan Iya, kalau saya bekerja gitu ya, pamitan, salaman, Gitu, Mbak. sayang, iya, masan, Seperti Pulang. masih pacaran gitu. iya, masan pulang kerja gitu ya, nganu apa, dia salaman, terus mari nganggar titik, Assalamualaikum, salaman. dia mari Cium nganggar pipi kanan, cium pipi kiri, ya, cium kening gitu. iya, Seperti itu. terus anu ya, sing sabar ya, duit nang uang kuwi wis gak usah ditagih. Meneh-meneh kena bisa ngene penak akhirat. Iya. Disauri ya ditampani, gak disauri ya meneh-meneh kena bisa ngene penak akhirat. Sing sabar ya. Malah tambah dia ngene. Percantik dirimu. Saya izinkan sama orang laki-laki, tapi harus dapat uang. Kalau uang nggak boleh. Maksudnya pripun ini? Berdandanlah secantik mungkin Iya. biar ketemu jodoh lain gitu. Enggak sama Gimana? apa menggane ngono nganu nang wong lanang. Tak izini nang wong lanang. Merayu laki-laki lain, Tapi ya harus dapat uang. tapi kalau nyorok uang nggak boleh, tapi kalau harus dapat uang gitu, tapi jadi diizinkan. Percantik dirimu. Berarti Mbak Mun ini merelakan istrinya diambil orang lain dong. Ayo. Rela. Heeh. Pokoknya podo enake lho. Santan Pokoknya nggak tahu matanya gitu loh. Oh, nggak terlihat langsung Mbak Mun. Soalnya kamu itu butuh uang gitu loh. Tapi saya nggak Mungkin mau. Mbak Mun ini merasa saya tidak mencukupi. Iya, Carilah uang dengan caramu. iya. Tapi yo ojo ngono, Mbak. Kan oh, masa bojone ngongkon nglayu wong lanang. gak bisa guyu. Percantik dirimu jadi neng. Iya. Ibu siapa, Bu? Yaminah. Iya. Jangan juga pernah dengar cerita kalau Mbah Mun ini pernah mati suri. Mm-mm. Pernah? Sering Sering. sama saya. Bisa. Bisa. Mbak aku bolak-balik Pak. Aku juga disusul Bolak-balik tapi dianya itu nggak dari obat, dari minum air jeding, Air jeding. iya air kolam, Minum air kolam. iya masa saya juga iya. Pripun maksud? Bingung saya. Habis minum air terus mati suri gitu gimana sih? Kan dia itu kan semaput gitu ya, mati suri ya. Pernah mati suri di sini, dibawa sama mobil sama anak saya. Sudah malu. Sudah mati nggak ada napasnya sama sekali. Iya. Tadi kemarin belum ada 1 bulan juga mati di rumah. Awami sih tak wayo nang wong-wong kon gendong mari ngono dikono UGD gak ono apa-apa. Nyawanya sudah benar-benar nggak ada. Benar-benar sudah nggak ada. Terus bisa hidup lagi itu gimana? Tiba-tiba bangun gitu. Tiba bangun lagi. Tapi Ya ini minum ini. Aku jukukno ambilkan air dari kolam. Air mandi itu loh. air yang buat mandi di jeding Iya. itu diminum, Iya. terus mati. Loh, urip. Malah hidup. Iya. Jadi ketika Itu- mati itu dikasih obatnya. minum air jeding, hidup lagi. Enggak. Hebat ini, hebat orangnya. Makanya saya juga disuruh ngene. Sakit. Yang Sekali sakit mati. enggak, kalau saya disuruh minum air jeding, terus disuruh Oh. puasa Senin Kemis, disuruh kalau ada rembulan hari muda, disuruh biar awet enom, biar awet Sebentar. muda. Ini secara tidak langsung panjenengan ini membuka rahasia hidup awet Muda. muda, panjang umur, Iya. ya kan? Nggak apa-apa ini dibuka di umum. Ya ini rahasia loh. Itu Iya. kan suatu resep yang tidak semua orang bisa mengetahuinya. Terus maru dia Iya itu ngasih nih, jangan jangan suka berpikir biar nggak sakit. Kalau
sakit, saya yang susah sendiri gitu. Kalau pengen sakit, pengen ngamar, tak tunggu gitu. Tidak pernah sakit, ya kan? Obatnya pun enteng. Ya, Tetap minum air mata nggak sama ini mulai dari nol. dari nol. Pernah nggak makan, nggak punya beras, nggak punya anu. Terus mari ngono saya dikasih kebun di belakang dari pemerintah. Saya tanduri apa lembayungnya kulo jangan asem, boy kulo dambelan tuh. Terus mari ngono akhirnya punya uang 100, saya buat apa usaha toko, tapi saya ke Pandan jalan kaki. Beli apa? Surya 1, keran tinting 1, gula setengah kilo, minyak setengah kilo. Akhirnya tokonya tambah besar. Sebelum Lija sama Noko sama anu kambing, angon kambing. Angon kambing. Iya di sebelah gitu. Ini kan mohon maaf ya, anggaplah gubuk ya, nggak apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ini izinnya ke siapa? Dikasih siapa gitu? Rumah yang di sini, yang jenengan tinggali sama Mbak Mun ini. Dibikinin orang. Bikinin orang. Iya. Ya orang kerja-kerja itu. Ini kan ikut perhutani ya Mbak ya? Iya. Perhutani ya. Tanpa diminta, jenengan memang mungkin mereka bersimpati dan kasihan sama jenengan, dibuatkanlah tempat untuk berteduh, ngoten nggih? Iya. Ini kayaknya obrolan kita semakin kesini semakin menarik, Bu Yaminah, nggih. Karena berarti nanti cerita yang ingin saya tanyakan, bisa nggak meluangkan sedikit waktu untuk ngobrol? Nanti tak kasih lah uang untuk hentinya apa ini tadi melijo ya? Iya. Nah, nanti tak kasih. Jadi mungkin part 2 ini kita cat dulu ya, biar Mbah Mun minum-minum atau gimana gitu ya. Karena ngobrol kalau nggak minum kan haus Bang ya. Oke, jadi pemirsa untuk obrolan kita di part 1 ini kita akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi ke part 2. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucapan yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini ya. Mbah Mun dan Bu Yaminah, kita lanjut part 2. Saya akhiri untuk tayangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.